Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan, keuangan, dan studi kasus yang ada di seputar dunia perbankan. Yang pertama itu keuangan. Keuangan, semua yang bernilai uang, surat berharga, piutang, tabungan, dan lain-lain. Dua, urusan mengenai uang, kurs mata uang, kredit, pembukaan, dan pembukuan, dan lain-lain. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan, yaitu atau mayoritas, di mana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, pembiayaan, dan non pembiayaan. Selanjutnya itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu mencakup, yang pertama itu lembaga keuangan bank depository, terus yang kedua itu lembaga keuangan bukan bank atau non depository. Di non depository itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu bersifat kontraktual, yang selanjutnya bersifat investasi, dan LKBB lain-lainnya. Faktor-faktor pendorong meningkatkan peran lembaga keuangan. Yang pertama itu meningkatnya pendapatan masyarakat, perkembangan teknologi dan industri. Yang selanjutnya kebutuhan variasi satuan nilai. Terus tingginya biaya produksi dan distribusi jasa keuangan. Beban biaya likuiditas arus kas yang tidak pasti. Terus keuntungan jangka panjang pada lembaga keuangan. Terus risiko yang lain yang lebih kecil. Selanjutnya itu peran perbankan. Perbankan mempunyai peranan yang strategi dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin di sini pada umumnya kita akan menjelaskan sebagai lembaga intermediasi sebagai transmisi kebijakan moneter dalam lalu lintas sistem pembayaran. Yang selanjutnya itu bank beroperasi atas dasar kepercayaan. Modal bank sebagian besar dari dana masyarakat. Kewajiban untuk beroperasi secara sehat agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya. Terus pentingnya hukum perbankan. Di kebutuhan regulasi yang mendukung dan selaras dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Memperkuat lembagaan. Yang pertama itu kepemilikan asing, fit dan properties, permodalan dan lain-lain. Memperluas jangkauan pelayanan. BPR Bank berdasarkan prinsip syariah. Melaksanakan prosedur banking, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan otonomi pengawasan bank. Selanjutnya itu tiga pilar pencapaian sistem keuangan. Pertama itu ada kebijakan moneter, sistem pembayaran yang cepat, sistem perbankan dan keuangan sehat dan efisien. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang saya ambil di sini tentang studi kasus Bank Senturi. Bank Senturi merupakan bank publik yang tercatat di BEI yang mulai beroperasi pada tanggal 15 Desember 2004. Merupakan hasil merger antara Bank CNC, Bank Danfas, dan Bank Peacock. Kasus Bank Senturi merupakan kasus yang terhangat di Indonesia, yang banyak menyeret para pejabat. Awal mula terjadinya kasus Bank Senturi adalah Bank Senturi mengalami kalah clearing pada tanggal 18 November 2008. Masalah yang terjadi di Bank Senturi merupakan masalah internal yang dilakukan oleh pihak manajemen bank yang berhubungan dengan klien mereka. Kronologis kasus Bank Senturi, pada tahun 2003, Bank CNC diketahui didera masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valutas asing sekitar 2 triliun yang tidak memiliki peringkat terjangka panjang, berhubungan rendah dan sulit dijual. Pada tahun 2004, Bank CNC merger bersama Bank Danfas dan Bank Peacock yang kemudian berganti nama menjadi Bank Senturi. Surat-surat berharga falas terus bercokol di neraca bank. Hasil merger ini, BI menginstruksikan untuk
dijual, tapi tidak dilakukan pemegang saham. Pemegang saham membuat perjanjian untuk menjadi surat-surat berharga ini dengan deposito dan Bank Deposito Swiss yang belakangan ternyata sulit ditagih. Pada tahun 2005, BI mendetifikasi surat-surat berharga falas dan Bank Century sebesar 210 juta US dollar. Pada tanggal 30 Oktober dan 3 November 2008, sebanyak 50 juta US dollar surat-surat berharga falas jatuh tempo dan gagal bayar. Dan maka terjadilah Bank Century kesulitan likuiditas. Posisi SAR Bank Century per 30 Oktober minus 3,53%. Pada tanggal 30 November 2008, Bank Century gagal clearing karena gagal menyediakan dana. Pada tanggal 17 November 2008, Antaboga Delta Sekuritas yang dimiliki Robert Tanturan mengalami default membayar kewajiban atas produk mulai yang dijual Bank Century sejak akhir 2007. Pada tanggal 20 November 2008, BI mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistematik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan LPS. Pada tanggal 21 November 2008, Bank Century diambil alih LPS berdasarkan keputusan KKSK dengan surat nomor 4 KKSK nomor 3 garis miring 2008. Robert tentulah salah satu pemegang saham Bank Century bersama 7 pengurus lainnya dicekal. Pada tanggal 23 November 2008, LPS memutuskan memberikan dana talangan senilai 2,78 triliun untuk mendongkrak SAR menjadi 10%. Pada tanggal 5 Desember 2008, LPS menyuntikkan dana sebesar 2,2 triliun agar Bank Century memenuhi tingkat kesehatan bank. Pada tanggal 9 Desember 2008, Bank Century mulai menghadapi tuntutan ribuan investor Antaboga atas penggelapan dana investasi senilai 1,38 triliun yang mengalir ke Robert Tantular. Pada tanggal 31 Desember 2008, Bank Century mencatat kerugian sebesar 7,8 triliun pada tahun 2008. Asetnya tergerus menjadi 5,58 triliun dari 14,26 triliun pada tahun 2007. Mungkin dari saya cukup mengenai studi kasus yang dialami oleh Bank Century ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.